sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Arum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi S1 Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember yang berlokasi di Bondowoso dengan bidang keahlian yaitu teknologi hasil pertanian. Menjadi dosen adalah profesi yang sangat membanggakan bagi saya karena sangat berperan penting dalam mendidik, membentuk karakter, dan pengkayaan pengetahuan mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin dan profesional di masa depan. Melalui pengajaran, profesi dosen akan memberikan fondasi intelektual dan etika bagi generasi penerus, khususnya mahasiswa program studi S1 Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember. Di program studi S1 Ilmu Pertanian ini, saya tergabung dalam laboratorium panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Saya mengampu mata kuliah yang tentunya beberapa mata kuliah tersebut linier dengan keahlian saya, tentunya di bidang teknologi hasil pertanian, seperti pengolahan panen dan pasca panen, pengolahan limbah perkebunan, pertanian organik, dan karakteristik bahan hasil perkebunan. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan panen dan pasca panen dengan kode mata kuliah PNP 1408. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses perkuliahan ini agar materi dapat tersampaikan kepada mahasiswa secara efektif, yaitu menggunakan metode project based learning dan game based learning, di mana pada metode pembelajaran ini yang utama adalah game based learning, saya menggunakan elemen permainan seperti tantangan, skor, dan kompetisi untuk memudahkan mahasiswa dalam mengingat poin penting dalam materi kuliah saya dengan senang hati dan penuh semangat, yaitu melalui aplikasi berupa Educandy Play dan Kahoot. Sedangkan pada metode pembelajaran project based learning untuk meningkatkan kemampuan analisis dan penerapan konsep dari teori yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga keterampilan, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan problem solving mahasiswa di lingkungan masyarakat dapat tercapai. Kemudian pada mata kuliah pengolahan panen dan pasca panen PNP 1408 terdiri dari 2 SKS berupa tatap muka dan 1 SKS berupa praktikum, di mana untuk memenuhi profil lulusan prodi yang diharapkan seperti konsultan usaha perkebunan, penyuluh perkebunan, asisten peneliti bidang perkebunan, dan pelaku usaha bidang perkebunan. Mata kuliah ini dikonstruksikan untuk diberikan kepada mahasiswa strata 1 program studi ilmu pertanian Fakultas Pertanian pada semester 4 atau tahun ajaran semester genap. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa tentang pentingnya teknologi dalam proses pengolahan komoditas hasil perkebunan, lalu penanganan pasca panennya. Proses pengolahan ini akan ditekankan pada teknologi yang update, terutama untuk meningkatkan kualitas dari produk akhirnya. Nah, untuk komoditas yang akan menjadi bahan ulasan utama dalam mata kuliah ini adalah komoditas kopi, kakao, dan kelapa sawit. Dan tentunya akan membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada setiap tahapan proses pengolahan hasil perkebunan terhadap mutu dari produk yang dihasilkan. Luaran dari mata kuliah ini adalah laporan proyek tentang observasi masalah dari pengolahan panen dan pasca panen komoditas tanaman perkebunan yang ada di masyarakat beserta pemecahannya.
Kemudian PPT, review jurnal, dan laporan kegiatan praktikum. Capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4, yaitu CPL 4, CPL 1, CPL 6, dan CPL 7. Untuk CPL 4, yaitu mampu mempraktekkan teknologi pengolahan dan pengembangan produk turunan dari komoditas perkebunan. CPL 1, yaitu mampu mengaitkan pemikiran ilmiah dalam menghasilkan gagasan, desain, solusi, dan luaran hasil penelitian untuk pengembangan ITEX berdasarkan analisis informasi dan data sesuai bidang keahlian. Kemudian CPL 6 mampu membuat peluang usaha pertanian khususnya bidang tanaman perkebunan. CPL 7 yaitu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila, norma etika akademik, mandiri, dan bertanggung jawab. Berdasarkan capaian pembelajaran prodi tersebut, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering kita sebut dengan CPMK diharapkan pada mata kuliah pengolahan panen dan pasca panen dengan kode PNP 1408 antara lain CPMK pertama, menganalisis teori panen dan teknologi pasca panen serta upaya peningkatan daya simpan komoditas tanaman perkebunan, di mana sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis prosedur panen dan tahapan teknologi yang terlibat pada pasca panen komoditas perkebunan, yaitu komoditas kopi, kakao, dan kelapa sawit. CPMK yang kedua adalah mendeskripsikan cara panen, struktur dan komposisi bahan, proses fisiologis dan biokimia, klimaterik, respirasi, dan pematangan, serta perubahan-perubahan selama proses pematangan dari buah. Untuk sub CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur dan komposisi bahan hasil perkebunan, proses fisiologis dan biokimianya, klimaterik, respirasi, dan pematangan melalui pengerjaan tugas. Lalu untuk sub CPMK-nya yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan teknik panen, yaitu proses fisiologis dan biokimia, serta perubahan yang terjadi selama proses pematangan buah pada komoditas kopi, kakao, dan kelapa sawit. CPMK yang ketiga mengevaluasi pengelolaan komoditas pasca panen perkebunan yang efektif dan efisien. Dengan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh suhu, kerusakan fisiologis, atmosfer penyimpanan, dan kerusakan patologis terhadap komoditas tanaman perkebunan. CPMK yang keempat mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri maupun kolaborasi dan mampu mengevaluasi pencapaian hasil kerja. Dengan sub CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami perlakuan pengemasan dan penyimpanan pada komoditas perkebunan melalui diskusi dan tanya jawab dengan dosen. Lalu sub CPMK yang berikutnya, mahasiswa mampu mempraktekkan pengolahan kopi yaitu roasting atau pengolahan lainnya, pembuatan dan pengemasan kopi bubuk, pembuatan VCO atau virgin coconut oil, pengolahan kakao, dan penyimpanan produk olahan kakao. Lalu kemudian sub CPMK lainnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh pada penurunan kualitas produk perkebunan, yaitu terutama komoditas kopi, kakao, dan kelapa sawit saat proses panen dan pasca panen yang terjadi pada pengusaha komoditas tanaman perkebunan. Begitu juga mahasiswa mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. CPMK yang kelima mempraktekkan teori panen dan teknologi pasca panen dalam upaya menjaga kualitas dan daya simpan dari komoditi tanaman perkebunan. Dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menerapkan teori panen dan teknologi pasca panen yang tepat untuk menjaga kualitas produk hasil tanaman kopi, kakao, dan kelapa sawit. CPMK yang keenam
mendeskripsikan teknologi pasca panen yang tepat untuk setiap komoditas tanaman perkebunan. Dengan sub JPMK-nya, mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai macam teknologi yang terlibat pada proses pasca panen pada komoditas kopi, kakao, dan kelapa sawit. Kemudian CPMK yang terakhir yaitu CPMK ke-7 mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas produk komoditas perkebunan pada setiap tahapan proses pasca panen. Dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori dan praktek yang berkaitan dengan teknologi pasca panen tanaman kopi, kakao, dan kelapa sawit. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama tentang pendahuluan pengolahan panen dan pasca panen, yaitu lebih membahas tentang pengertian panen dan pengertian teknologi pasca panen perkebunan. Kemudian teknik panen pada produk perkebunan, kemudian struktur dan komposisi bahan, kemudian proses fisiologi dan biokimia, dilanjut dengan materi klimaterik respirasi dan pematangan, kemudian perubahan-perubahan pada proses pematangan, lalu materi pengaruh suhu terhadap kerusakan fisiologis, lalu materi atmosfer penyimpanan terhadap kerusakan patologis, perlakuan terhadap komoditas perkebunan, teknologi pasca panen yang diaplikasikan pada pengolahan hasil komoditas tanaman, yaitu kopi, kakao, dan kelapa sawit. Kemudian materi pengemasan, dan yang terakhir adalah materi penyimpanan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain adalah metode Project Based Learning atau PBL. Pembelajaran berbasis proyek menempatkan proyek atau tugas yang otentik sebagai pusat pembelajaran di mana siswa harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan proyek tersebut, di mana pada metode ini juga menekankan pada pengirim materi melalui penerapan praktek penjelasan, yaitu berupa penjelasan materi oleh dosen dengan sumber dari buku, jurnal penelitian terbaru, hasil penelitian dosen, program studi ilmu pertanian yang akan terus diupdate, perkembangan teknologi pengolahan, lalu video yang terkait dengan materi, dan juga melalui kegiatan praktikum pengolahan hasil komoditas tanaman perkebunan. Kemudian interaksi siswa juga terjadi pada metode pembelajaran ini dalam menyelesaikan proyek, khususnya adalah yang terkait dengan observasi langsung ke tempat pengusaha komoditas tanaman perkebunan terkait masalah yang dialami oleh pengusaha tersebut dalam mengolah hasil komoditas tanaman perkebunannya. Dan setelah itu mahasiswa dituntut untuk dapat menyusun rancangan solusinya. Kemudian dilakukan penilaian hasil pembelajaran. Berikutnya adalah metode Game Based Learning atau GBL. Metode pembelajaran ini mengintegrasikan prinsip-prinsip permainan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman siswa. Games di sini berfungsi untuk membantu mahasiswa mengingat kembali konsep dan prinsip yang telah diajarkan dosen pada pertemuan sebelumnya, sekaligus membuat mahasiswa tidak jenuh selama perkuliahan yang berlangsung lama, yaitu sekitar 2 SKS atau 100 menit pada setiap pertemuan tatap mukanya. Saya menggunakan aplikasi EduCandy Play dan Kahoot, di mana EduCandy Play untuk melatih kecepatan sekaligus daya ingat dari masing-masing mahasiswa, sedangkan Kahoot untuk melibatkan kolaborasi dan kerja tim di antara mahasiswa untuk mendapatkan skor tertinggi sehingga mahasiswa tetap termotivasi untuk belajar dan memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian, assessment dari mata kuliah pengolahan panen dan pasca panen dengan kode PNP 1408, yaitu dilakukan penilaian dari poin diskusi sebesar 10%, presentasi 10%,
kuis 10%, tugas proyek 50%, laporan praktikum 10%, UTS 10%, dan yang terakhir adalah UAS 10%. Untuk dapat melihat bagaimana kombinasi metode pembelajaran antara game based learning dan project based learning yang saya lakukan pada mata kuliah ini, maka berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengolahan panen dan pasca panen dengan kode PNP 1408 dengan mengangkat materi proses pengolahan komoditas tanaman perkebunan khususnya kopi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita kuliah tentang teknologi pengolahan hasil perkebunan ya. Dan kita masuk pada minggu kelima ya. Di minggu sebelumnya kita membahas tentang panen ya. Bagaimana proses panen pada komoditas buah kopi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada proses pengolahan kopinya ya. Tentunya sebelum kita masuk ke pertemuan minggu ini, topik yang akan kita bahas minggu ini, saya ingin tahu seberapa paham adik-adik pada materi yang saya berikan minggu sebelumnya ya. Seperti biasanya saya selalu berikan kuis ya, ada 2 kuis. Jadi yang pertama dikerjakan secara mandiri, yang kedua adik-adik kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk game kuis yang pertama ya, adik-adik saya harapkan semuanya sudah mendownload aplikasi Educandy Play. Apakah sudah di-download adik-adik? Sudah. Oke, selanjutnya silahkan memasukkan kode permainan yang ada di layar. Selanjutnya pilih crossword atau bahasa Indonesia TTS ya. Teka-teki silang. Pilih crossword. Udah ketemu adik-adik? Sudah. Oke. Nah, untuk aturan di permainan ini sebenarnya sama kayak minggu lalu ya. Jadi adik-adik yang paling cepat menjawab maka silahkan angkat tangan dan menyampaikan berapa lama adik-adik bisa menyelesaikan kuis ini. Nah, bagi adik-adik yang menang atau dalam artian paling cepat, adik-adik akan mendapatkan privilege ya berupa nilai tambah jika nanti UTS maupun UAS adik-adik mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Oke, semuanya udah bisa akses? Ya, oke, kita mulai dari sekarang. Kuis 1 yang tercepat adalah Elvi. Kita beri tepuk tangan buat Elvi. Oke, kita kan masih banyak pertemuan ya adik-adik. Jadi bisa saja pertemuan selanjutnya bisa bukan Elvi yang lainnya. Jadi masih ada kesempatan. Nah, kesempatan yang kedua juga selain kuis 1 ada kuis kedua ya. Dan ini kebetulan dilakukan secara berkelompok. Minggu lalu saya sudah membagi kelompok ya sesuai dengan undian ya. Nah, saya harap sekarang adik-adik bisa berkumpul masing-masing kelompok ya. Satu kelompok ada 5 ya. Ya, silahkan berkumpul masing-masing. Sudah siap pada posisi masing-masing maksud saya. Oke. Nah, saya jelaskan kembali ya cara memainkan game quiz kedua ini. Jadi yang pertama, tiap kelompok hanya ada 1 device handphone ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1. Lalu jangan lupa adik-adik mengakses website www.kahoot.it. Lalu adik-adik mengetikkan PIN yang nanti akan muncul di
layar kalian, depan kalian, LCD ya. Lalu kemudian kalian jangan lupa memasukkan nama kelompok ya, dan juga anggota kelompoknya. Kemudian klik start dan mulai menjawab pertanyaan yang ada di layar LCD. Jadi yang ada di handphone kalian itu hanya pilihan menu A, B, C saja ya, sedangkan yang di layar itu adalah pertanyaannya. Nah, bagi kelompok yang dia mendapatkan skor tertinggi, di sini aturannya sama ya, kayak game quiz sebelumnya, artinya siapa kelompok yang dia yang paling cepat dan benar menjawab, maka dia akan mendapatkan skor tertinggi. Tentunya kelompok yang memiliki skor tertinggi, dia akan mendapatkan privilege kembali ya, artinya mendapatkan nilai tambah ketika nilai UTS atau UAS kalian tidak sesuai harapan, seperti itu. Dan itu berlaku untuk satu kelompok, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan adik-adik? Belum. Oke. Kita mulai dulu ya. Ya, kita tunggu dulu game pin-nya sampai keluar. Nanti adik-adik silahkan memasukkan game pin-nya ke handphone adik-adik sebentar. Oke, silahkan. Robusta, Arabica, Liberica, atau Excelsa. Diperhatikan gambarnya. Oke, ada 2 yang betul, 2 yang salah ya. Jadi Arabica yang betul. Oke, kelompok 2 unggul ya. Kelompok 3 nanti bisa menyusul. Nah, kira-kira ini tanaman kopi jenis apa? Robusta, Arabica, Liberica, atau Excelsa? Oke, semuanya betul ya, Robusta. Oke, kelompok 2 masih memimpin. Kelompok 3, podium 2, kelompok 1. Dan pemenangnya adalah kelompok 2. Oke. Saya lihat dari hasil game quiz 1 dan game quiz 2. Nah, sekarang kita langsung beralih ke materi hari ini. Tuh, jadi cita rasa ini terjadi di depan kota yang terkenal dengan kopinya, ya, terkenal kopinya. Nah, di sini adik-adik, saya ingin tahu kira-kira kopi itu ada olahan apa aja sih? Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Eki. Jadi permen kopi. Serta sekarang itu ada masker dari kopi juga, Bu. Oke, masker dari kopi. Oke, ide yang bagus ya, permen kopi. Ya, silakan Eki. Saya mau tanya terkait perbedaan dari semi wash sama full wash itu, hasil green bean-nya itu bagaimana ya perbedaannya? Apakah dari rasa atau dari apa? Antara semi wash dan full wash. Semi wash dia warnanya ada lebih gelap karena mungkin fermentasinya itu lebih lama. Kalau dari segi cita rasa jelas, kalau kita bandingkan full wash sama semi wash, kalau full wash cuma sehari, semi wash dia bisa 30 sampai 40. Iya, mulai tadi kan sudah dijelaskan bahwa kelebihan dari semi wash dan full wash itu banyak ya Bu. Nah, untuk mungkin ada enggak kekurangan dari keduanya? Sedianya nggak selalu ada, dan jelas karena dia bumbunya lama, dia harganya jauh daripada full wash. Kalau full wash itu sehari fermentasi itu bisa mempengaruhi cita rasanya. Apakah terdapat kandungan zat di dalam biji kopi itu yang meningkat atau bagaimana ya Bu? Apa-apa tuh, karena kan statusnya ya masih masuk di dalam biji. Tapi begitu kita roasting, ibaratnya kalau kita roasting itu kayak kita itu memanaskan apa yang di dalam biji. Tiap daerah curah hujannya beda, lingkungannya beda. Cuma secara general dia seminggu butuh waktu pengeringan. Itu Maria. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk materi pertemuan hari ini ada di Prajati, karena minggu depan kita akan ada quiz sama setiap minggu ya, ada 2 game quiz. Jadi 1 quiz untuk individu dan yang kedua dengan kelompok. Jadi itu sangat berguna buat membantu nilai UTS dan kelas kalian jika tidak sesuai. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan praktikum terkait cara menggunakan alat yaitu coffee grinder untuk menghaluskan roasted bean. Ya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa komponen ya. Pertama jelas switch on and off untuk menghidupkan atau mematikan mesin. Lalu di sini adalah tempat untuk memasukkan roasted bean-nya. Dan yang terpenting adalah di sini ya adik-adik ya. Jadi tergantung apa yang diinginkan adik-adik. Kalau semisal adik-adik ingin dia itu halus, maka nomor 1 halus banget. Tapi kalau pengen dia tidak terlalu halus, maka bisa tinggal diundurin nomor 2, 3. Nah, untuk yang nomor 7 ini ya sampai nomor 8 ini adalah yang dia pasang. Nah, pastikan kalau kalian mengubah tingkat kehalusan dari si grinder ini, pastikan nomor itu sejajar dengan tanda panah merah. Jadi cukup simpel. Nah, lalu ketika sudah selesai halus, dia akan masuk ya di sini, terus lalu dia akan di grinding, lalu dia akan turun ke bawah. Nah, pastikan semuanya udah selesai dulu, jatuh ke bawah, sudah halus, masuk ke sini, baru kalian matikan. Terus tinggal kalian ambil dan kalian tuang bubuk kopinya di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk praktikum penggunaan grinding kopinya? Nah, oh iya, silakan. Untuk kapasitas dari mesinnya itu berapa gram atau berapa? Kemarin sekitar 150 gram. Jadi ini kan 50 gram. Masuk 1, 2, 3. Jadi maksimumnya 150 sampai 200 gram. Nah, hanya saja disclaimer, jika nanti tiba-tiba adik-adik pas masukkan di sini, biasanya kan kalau dia bekerja pasti dia kan semakin lama semakin turun. Ternyata dia stuck, tapi ini mesinnya bunyi terus. Nah, berarti ada roasted bean yang dia nyangkut di bawah. Nah, itu sebaiknya kita matikan, terus ini dicopot, terus ini dijungkir. Biasanya ada yang biasanya ada yang jatuh. Nah, itu kalau sudah bersih, nanti dia bisa muter lagi. Biasanya ada yang nyelip di dalam. Nah, terus diatur kira-kira mau ukuran yang halus, agak halus atau kasar. Nanti kalau sudah dituang di sini, lihat tinggal bukan sampai ini. Ya. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.